Oke. Nah, Prof, kemarin Prof mengatakan tentang pembohongan sejarah dari kaum Habib yang mengatakan ada Habib ini membuat bendera Habib ini yang meyakinkan Soekarno proklamasi. Nah, eh, dan Prof juga berkata untuk pembohongan-pembohongan ini tuh harus di stop gitu, Prof. Tapi sejujurnya pendapat Prof mengenai hal ini tuh bagaimana sih? Ya, saya berpendapat pada apa yang pernah saya ketahui berdasarkan pendapat dari orang-orang yang terlibat seperti dalam buku ini. Tidak ada yang menyebut tentang hal itu. Makanya saya minta supaya kalau mendengar cerita orang jangan langsung percaya gitu. Dalam buku nyata yang Inan ini sebagian besar berkaitan dengan proklamasi juga sebagian besar judulnya memoir. Oke. Ini ditulis oleh Pak Hatta sendiri dan sebagainya. Dan ditulis oleh buku orang asing juga sama. Ini buku Indonesia ditulis oleh Lech, seorang Indonesianis. Gak ada itu yang bicara tentang hal itu. Jadi nggak usah dilanjutkan tentang itu. Oke. Jadi kita beneran harus stop tapi ya, Prof. Ya, kalau dalam pengertian aku, ya jangan dilanjutkan hal-hal yang secara faktual tidak benar. Oke. Itu yang harus dilakukan. Karena memang resikonya adalah ketika pembohongan-pembohongan ini tetap dilanjutkan generasional ya, Prof. Iya, tentu saja generasinya yang tidak tahu, apalagi nggak pernah belajar, apalagi dalam konteks sekarang, sejarah itu kan tidak seperti ketika zaman saya diajar. Kalau sekarang kan sejarah ada guru, ada kepala sekolah yang memberi pelajaran sejarah. Tapi ada sekolah juga yang tidak kan Iya. sekarang. Nah, ada digabung dengan kewarganegaraan dan sebagainya. Jadi udah berbeda kalau zamannya. Nah, itu zamannya Orde Baru itu malah ada 3 macam pelajaran sejarah. Yang pertama sejarah Indonesia dalam pengertian sejarah nasional secara keseluruhan. Lalu ada sejarah dunia. Oke. Lalu ada yang dibuat oleh Orde Baru dengan konseptornya Pak Nugroho, sejarah perjuangan bangsa. Oke. Nah, jadi ada 3 jenis sejarah yang kita pelajari. Jadi ya beda dengan anak sekarang pemahamannya tentang sejarah. Paling tidak fakta-fakta yang saya miliki banyak yang sudah tidak diberikan oleh guru-guru. Gurunya belum tentu juga tahu. Nah, kalau begitu kan ada penurunan, ya selain kita tahu penurunan akan minat sejarah, tapi penurunan akan ilmu sejarah di masyarakat. Nah, kalau dilihat dari impact-nya, Prof, kalau misalkan terus-terusan seperti ini tuh akan bagaimana? Ya kedangkalan pemahaman diri. Oke. Bagaimana kita memahami diri kita? Tidak ada 3 faktor utama yang harus dipahami dalam kerangka uh, memahami Indonesia. Yang pertama itu geografi. Oke. Kenapa Indonesia ini adalah negeri yang demikian luas, yang termasuk yang terbesar, panjang pantainya aja 5.000 kilometer. Itu pantai saja, belum seluruhnya. Dan yang kedua, orang tidak bisa memahami Indonesia tanpa memahami antropologi sosiologis. Oke. Nah, suku bangsanya berapa banyak, asalnya bagaimana, dan sebagainya. Dan yang ketiga, tidak mungkin tahu Indonesia bagaimana proses mengindonesia tanpa tahu sejarah. Oke. Nah, 3 hal ini paling tidak itu yang harus dipahami orang. Dan Yudi Latif baru saja menghasilkan sebuah karya monumental
yang berjudul Apa Jadinya Dunia Tanpa Indonesia. Epos Sumbangsi Cerlang Nusantara sebagai pandu masa depan. Ini Udi Latif. Apa isinya? Ini menunjukkan bagaimana posisi kita secara, kalau Indonesia andai kata tidak ada geografi Indonesia, andai kata Indonesia tidak merdeka dan sebagainya. Bahkan buku ini menunjukkan bagaimana? Buku ini menunjukkan bahwa kapitalisme Barat itu justru dilahirkan oleh karena memeras Indonesia. Oke, dari bangsa-bangsa Eropa ya, Pak? Iya, artinya Eropa Barat itu bisa menjadi kapitalistis, salah satu yang memberikan sumbangan besar dalam proses itu karena mereka memeras Indonesia. Dengan Yang dulu motif namanya 3G itu ya? iya. Gold, Glory, Gospel. Iya. Nah, jadi kesadaran akan sejarah itu harus ditingkatkan untuk mengenal siapa diri kita. Iya. Mengenal apa itu Indonesia supaya sebenarnya itu menjadi kunci untuk Indonesia maju ya, Prof? Tentu saja. Bagaimana mau maju kalau nggak mengenal diri? Dan mengenal diri dengan sejarah. Iya, dengan salah satu terpenting untuk mengenal diri itu apa? Sejarah. Di samping yang tadi saya katakan antropologis, sosiologis, dan sebagainya. Orang tidak akan mengenal Indonesia yang hebat dengan Bhinneka Tunggal Ika kalau tidak punya pengetahuan antropologis. Iya. Iya kan? Berapa banyak suku bangsa, bahasanya saja 700-an. Iya. Ya kan, suku bangsanya aja ada yang mengatakan ada sampai sekitar 1000. Iya. Ya kan, bagaimana mengenal Indonesia tanpa pengetahuan seperti itu? Dan cara kita mengenal saudara sesama bangsa kita ya, Prof? Bangsa Ya tentu Indonesia. saja, karena ya bagaimana kita bisa mengenal demikian banyak kepulauan, ada 17.000 kepulauan yang berisi sekian banyak suku bangsa. Kalau saya boleh dikatakan mengenal Indonesia karena ketika saya pejabat, saya datang kemana-mana. Iya. Jadi saya mengenal Indonesia dalam pengertian. Tetapi pengenalan saya tentang Indonesia pun saya anggap masih sangat-sangat dangkal. Kenapa, Prof? Kan sudah puluhan tahun belajar sejarah, belajar sosial. Karena itu artinya apa? Itu artinya mempelajari sebuah negeri tidak mudah. Oke. Apalagi mempelajari sebuah wilayah yang begitu besar, latar belakang sejarah yang demikian panjang, dan sebagainya. Jadi sekuat apapun saya berusaha untuk mengenal dengan kekuatan yang bisa saya berikan, saya tetap merasa bahwa saya belum mengenal secara sebagaimana seharusnya saya mengenal. Sepenuhnya. Iya, sebagai Artinya bangsa yang mengenal bangsanya dan sebagainya. Contoh sederhana, bagaimana kamu bisa mengenal yang namanya suku Baduy aja. Suku Baduy yang hidup di dalam wilayah yang sedemikian kecil, tapi mempertahankan kebudayaannya sendiri. Orang tidak boleh makan sesuatu di luar apa yang dihasilkan di situ. Dia ke Jakarta tanpa pakai sepatu, tanpa naik mobil, dan sebagainya. Itu saja kan satu keunikan yang tidak ada di tempat lain. Suatu budaya Indonesia. Budaya bagian dari kebudayaan Indonesia. Dan itu menjadi sejarah ya, Prof? Iya. Kita tidak bisa. Makanya saya pernah tanda kutip mengkritik, malah marah. Nah, jadi orang Baduy itu kan waktu zaman Belanda masih dijajah oleh kerajaan, kan orang Baduy datang ke istana. Oke.
ya kan, menyerahkan apa yang terbaik. Oke. Jadi semua hasil terbaik, pisangnya, apanya, segala macam yang terbaik yang dihasilkan pada tahun itu, dia datang untuk diantarkan. Oke. Nah, satu ketika itu diulangi. Kita udah merdeka. Iya. Kita udah merdeka masih digunakan. Saya bilang yang bener aja. Emang bupati itu raja apa? Emang rakyat Baduy sekarang masih dalam jajahan? Iya. Ya, saya marah. Saya beri komentar marah itu. Pertama kali saya marah dalam memberi komentar. Betul-betul saya tersinggung. Ya enggak, masa dalam masa kita sudah merdeka, lalu mau menjalankan apa yang dilakukan oleh sistem kolonial dan apa dan kerajaan yang bener Nah, aja. itu juga Prof. Jadi memang ada sejarah kita kan kalau Prof bilang tak luput dari imperialisme dan feodalisme. Memang iya. Nah, tapi kan perkembangannya justru founding fathers kita itu yang ingin uh, menghilangkan dua unsur tersebut. Apalagi Soekarno itu anti imperialis. Iya, bukan hanya Soekarno, semua pun Semuanya, iya. Tapi yang paling vokal salah satunya adalah Bung Karno kan. Iya. Nah, tapi dalam perkembangannya kan memang kemudian partai politik dan lain-lain sekarang jadi membludak lagi sistem feodal. Nah, tapi kan itu artinya kan harusnya kita bisa melihat sejarah bahwa kita pernah ada di sistem imperialis dan feodalisme yang berkembang ke masa depan untuk hal yang lebih modern gitu kan. Nah, Bukan hanya mau modern. Kita merdeka ini untuk merubah nasib kita. untuk merubah nasib Nasib kita. kita memperbaiki dari orang yang tertindas menjadi orang yang punya harga diri, punya kekayaan sendiri, kemiskinan hilang, dan sebagainya. Itu kan tujuan kita merdeka. Dan mencapai tujuan kemerdekaan itu, kita harus mengenal diri kita dengan belajar sejarah. Ya tentu saja. Kan kita tahu bahwa tujuan kita merdeka itu dengan belajar sejarah. Pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu sejarah. Oke. Nah, jadi ini balik lagi Prof, kan kita tadi diawali dengan pembohongan sejarah yang dilakukan oleh beberapa kaum. Kita sebutkan, kita nggak menyebutkan itu cuma Habib lah atau apa, tapi faktualnya adalah pembohongan sejarah. Nah, kita kan ada rencana untuk membuka kelas sejarah. Yang pertama adalah sejarah tentang proklamasi, Prof. Nah, seberapa penting dampak dari kita mempelajari sejarah dan bagaimana menurut Prof ketika kita Ya dampaknya itu tadi, supaya kita lebih mengenal diri kita kan. Proklamasi itu tidak datang dengan tiba-tiba. Proklamasi itu adalah hasil dari perjuangan panjang. Paling tidak kita mulai berproses untuk membangun sebuah gerakan kemerdekaan itu pada awal abad ke-20. Tapi sebelumnya kerajaan-kerajaan ya ada kelompok-kelompok perlawanan tertentu. Ya perang Diponegoro ada, perang Hasanuddin ada, tapi itu kan bukan Indonesia. Dalam arti kata mereka tidak memperjuangkan keberadaan Indonesia. Dia berjuang oleh karena faktor lain. Tapi kita tetap menghargai mereka karena mereka melakukan perlawanan terhadap imperialisme yang penuh dengan kejahatan. Nah, kan itu. Pada saat kita tadi merencanakan untuk membuat kelas sejarah ini, Prof, kesan Prof bagaimana? Dan mungkin ada pesan dan harapan? Ya kalau mereka mau dengar ya silahkan. Kan gitu. Oke. Silakan, boleh bertanya, dan kalau kita berbeda pendapat ya wajar aja. Jadi sejarah, semua ilmu itu termasuk sejarah
termasuk hukum, semua ilmu melahirkan berbagai perbedaan yang memungkinkan terbukanya perbedaan pendapat. Ya. Dan kita ini pernah paling tidak sekitar 37 tahun takut berbeda pendapat. Oke. Iya kan? Nah, sekarang kalau ini nanti dibuka ya, apa yang saya sampaikan belum tentu jangan dianggap itu pasti benarnya. Tapi saya tidak akan mengemukakan sesuatu tanpa sumber, tanpa pengetahuan yang pernah diajarkan oleh guru-guru saya pada sekian puluh tahun yang lalu, buku yang saya baca sekian tahun yang lalu, buku yang saya baca sekarang, dan sebagainya. Seperti ini, bukunya Yudi Latif betul-betul memberikan satu perspektif baru terhadap perjalanan sejarah kita. Nah, ada juga ini ada bagaimana kapitalisme berkembang. Nah, yang diterangkan di sini justru agak berbeda dengan yang diajarkan. Di sini yang disebutkan pertama kali datang ke Sumatera dan membawa kapal 4 gua itu Inggris. Iya. Jadi hal-hal seperti, tapi berbeda pendapat itu adalah sesuatu yang wajar aja. Jangan dianggap bahwa karena berbeda pendapat maka kita tidak menganggap orang yang berbeda pendapat kita sebagai satu bangsa. Ya enggak lah. Justru kita berdiri atas bangsa karena dialog. Dialog. Hatta dan Soekarno itu tahun 30-an tidak pernah satu pendapat. Tulisannya berbeda masing-masing. Kalau baca kumpulan tulisan Hatta yang sudah diterbitkan oleh LP3IS dan tulisan-tulisan Bung Karno, antara lain yang terada di dalam bukunya yang berjudul Di Bawah Bendera Revolusi, kelihatan benar perbedaan pendapat mereka. Tapi kan dalam situasi negara awal kemerdekaan, mereka dibutuhkan bersatu, ya mereka bersatu. Dan melupakan perbedaan mereka tahun 30-an. Dan atas tujuan yang sama, yaitu kemerdekaan. Tentu saja. Jadi selama kita memiliki tujuan yang sama, kalau kita berbeda pendapat, ya biasa aja. Dan justru kita mencari sintesa dari perbedaan pendapat kita itu ya, Prof? Iya, bisa aja. Bisa juga berbeda pendapat terus, seperti misalnya Bung Karno dengan Bung Hatta kan setelah Bung Karno menuju ke memegang peranan dengan merumuskan demokrasi terpimpin dan Nasakom, Bung Hatta mengundurkan diri. Iya. Sebelum dekret dia sudah mengundurkan diri tahun 56. Iya. Nah, tapi setelah Bung Karno berkuasa, sebagai warga negara dia terus melakukan kritik, menulis surat ke Bung Karno. Ada kumpulan tulisan suratnya Pak Hatta ke Bung Karno, itu dikumpulkan oleh Muchtar Lubis. Muchtar Lubis. Yang Muchtar Lubis itu seorang wartawan yang hidupnya ditangkap melulu oleh penguasa. Ketika zaman Soekarno ketangkap 8 tahun, ketika zaman Soeharto Orde Baru 8 tahun juga. Jadi hidupnya itu 16 tahun dalam penjara. Dia memiliki buku catatan subversif gitu ya, Prof? Nulis buku itu. Nah, kemudian ketika misalkan nanti kita sudah ada kelas sejarah ini dan semoga akan banyak yang mengikuti. Jadi nanti akan dipost di Instagram Prof. Anhar Gonggong dan juga media baru yaitu Panan Rani. Kemudian nanti di situ bisa scan registrasi atau ada link webnya, di deskripsi juga ada.
Nanti silahkan registrasi dan kemudian kita akan melakukan kelas sejarah ini di tanggal 21 Februari. Jadi hari Sabtu, weekend, santai, bisa mendengarkan Prof. Anhar memukakan sejarah proklamasi Indonesia yang benar, kemudian dilanjut dengan diskusi berarti ya Prof. Jadi Prof juga menginginkan ada diskusi yang terbentuk di kelas tersebut. Iya, harus ada dialog. Oke, jadi yang ingin berdiskusi langsung juga dengan Prof. Anhar, walaupun lewat Zoom meeting, tapi kita bisa tetap berdiskusi dan tetap mempelajari sejarah untuk mengenal Indonesia dan diri kita masing-masing ya, Prof? Iya. Oke, kemudian kalau dari Prof sendiri dengan adanya kelas sejarah ini harapannya apa, Prof? Ya, mudah-mudahan ada yang mau dengar. Nah, tapi harapan dalam arti impact buat masyarakat itu. Ya, mudah-mudahan ada gunanya, dalam arti kata ya apapun perbedaan, mungkin berbeda dengan apa yang mereka pahami dengan apa yang saya berikan, ya enggak apa-apa. Saling memberi pengetahuan baru kan. Oke. Enggak ada ruginya. Dan makna dari pembelajaran atau nanti kelas sejarah itu apa, Prof? Kalau dari Prof sendiri memaknai. Ya, saya cuma menaknai mudah-mudahan masyarakat, karena dalam konteks pendidikan kita sekarang, pendidikan sejarah tanda kutip Iya. terabaikan, ya mudah-mudahan akan memberikan sumbangan tertentu. Akan hidup kembali Iya, pelajaran mudah-mudahan. sejarah tertentu ya. Iya. Mudah-mudahan ya, Prof. Jadi nanti silahkan di deskripsi bawah juga ada untuk link registrasinya, boleh diregistrasi. Kemudian terima kasih sudah menonton video ini. Semoga sejarah tentang Indonesia dan langkah Indonesia, diri kita untuk maju, akan terbuka dengan kita mempelajari sejarah